Di penghujung hari yang seringkali melelahkan ini, kita semua mencari kedamaian. Tubuh penat, pikiran kusut, dan hati kadang terasa tak tenang. Kita hanya ingin berbaring, memejamkan mata, dan berharap esok hari membawa kebaikan. Tapi, pernahkah sejenak kita merenung sebuah pertanyaan yang mendalam? Bagaimana jika malam ini adalah akhir dari segalanya? Jika tidur kita kali ini tak pernah lagi usai dan mata ini tak pernah lagi terbuka. Sebelum kita mulai, tuliskan salawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Semoga dengan bersalawat Allah buka pintu langit dan rezeki untuk kita semua. Amin. Mungkin terdengar berat, ya, namun inilah realitas hidup. Kematian itu pasti sebuah perhentian yang akan kita semua alami. Ia bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Bahkan di saat kita paling tidak menyangka, yaitu dalam tidur kita. Al-Quran mengingatkan kita tentang hal ini dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati saat tidurnya. Maka dia tahan yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini menunjukkan bahwa tidur adalah semacam kematian sementara. Jiwa kita berada dalam genggaman Allah. Sebagian kembali ke jasad untuk melanjutkan hidup, sebagian lagi ditahan karena ajal telah tiba. Ini adalah pengingat kuat kita tak ingin tidur dalam kelalaian, apalagi membawa beban dosa yang memberatkan. Alhamdulillah, dengan rahmatnya yang tak terbatas, Allah telah memberikan kita dua amalan sederhana. Ini bekal terbaik sebelum terlelap. Hadiah dari Rasulullah SAW, amalan yang ringan di lisan, tapi punya kekuatan luar biasa, membersihkan dosa dan menguatkan jiwa. Mari kita pahami mengapa keduanya begitu penting. Istighfar membersih doa harian yang mujarab. Setiap hari kita berinteraksi dengan dunia, berbicara, berpikir, dan bertindak. Wajar jika kadang kita melakukan kesalahan atau dosa. Bisa jadi ucapan yang kurang baik, pikiran yang tidak semestinya, atau perbuatan yang melanggar batasan Allah. Dosa-dosa ini jika terus menumpuk bisa membebani hati dan jiwa kita, bahkan jadi penghalang antara kita dan Sang Pencipta. Rasulullah sebagai pembimbing umat yang paling peduli mengajarkan cara ampuh untuk membersihkan diri dari tumpukan dosa ini setiap malam. Ini kesempatan emas untuk dapat ampunan Allah. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa membaca istighfar ini saat hendak tidur, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan luasnya lautan yang membentang dengan miliaran buih di permukaan. Itu perumpamaan betapa dahsyatnya ampunan yang bisa Allah berikan melalui istighfar ini. Ini bukan sekedar perkataan biasa, tapi janji langsung dari Allah melalui lisan nabinya. Sebuah peluang besar untuk kita bersuci, kembali bersih sebelum tidur. Lalu, bagaimana lafaz istighfar yang dimaksud? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah,
wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, Dia yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Cara mengamalkannya pun sangat sederhana. Cukup diucapkan 3 kali sebelum Anda memejamkan mata. Bayangkan hanya 3 kali waktu yang dibutuhkan, mungkin tidak sampai 1 menit, namun efeknya, janji pengampunannya bisa membersihkan hati Anda dari beban dosa seharian penuh. Mengapa istighfar ini penting di malam hari? Lebih dari sekedar meminta ampunan, ini bentuk pengakuan tulus kita akan kelemahan diri, keterbatasan kita sebagai manusia, dan kesalahan yang mungkin kita perbuat di hadapan Allah yang Maha Sempurna dan Maha Pengampun. Dengan mengucapkannya, kita menunjukkan penyesalan mendalam dan keinginan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah pembersihan spiritual harian kita. Kita memastikan diri tidur dengan hati yang lebih ringan, jiwa yang lebih bersih, dan pikiran yang lebih tenang. Ini cara kita mempersiapkan diri seandainya malam itu adalah akhir perjalanan kita di dunia, agar kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diridhoi. Tidur dengan hati bersih adalah kenikmatan tersendiri, membawa kedamaian mendalam ke dalam jiwa. Selain membersihkan dosa, kita juga seringkali butuh energi tambahan, kekuatan batin untuk menghadapi kerasnya hidup, atau sekedar menenangkan hati yang gundah. Disinilah peran amalan kedua yang kita kenal sebagai tasbih Fatimah yang sangat vital. Kisah di balik tasbih Fatimah ini sangat menyentuh. Suatu ketika, Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, mengadu kepada ayahnya. Beliau lelah luar biasa mengurus rumah tangga. Tangannya melepuh, tubuhnya letih. Beliau berharap Rasulullah memberinya seorang pembantu. Namun, Rasulullah sebagai ayah yang penuh kasih sayang dan nabi yang visioner tidak hanya memberi bantuan materi. Beliau justru memberikan sesuatu yang lebih berharga, bekal spiritual yang akan memberi kekuatan, ketenangan, dan keberkahan abadi. Beliau mengajarkan sebuah zikir yang kemudian dikenal sebagai tasbih Fatimah. Bacalah sebelum tidur. Dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, bacalah sebelum tidur Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini bukan sekedar hitungan angka atau rangkaian kata biasa. Ini formula zikir yang punya kekuatan luar biasa, karena ini pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dengan ini kita mengakui Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Ini membersihkan pikiran kita dari hal negatif atau mengarahkan hati kepada kesuciannya. Kita mengakui hanya Allah yang sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Melalui lafaz ini kita diajarkan bersyukur atas nikmat Allah, baik yang terlihat maupun tidak, besar maupun kecil, yang kita sadari maupun yang kita lupakan. Rasa syukur adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan hati. Ia mengalihkan fokus dari kekurangan kepada karunia-Nya, hati yang dipenuhi kedamaian. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lafaz ini menyadarkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas, melebihi segala masalah hidup. Karena bersandar pada yang Maha Kuat, yang Maha mengatasi segala masalah, ini memberikan kita keberanian dan tawakal. Bagi kita yang sehari-hari menghadapi tekanan,
lelah fisik dan mental. Zikir ini adalah vitamin spiritual yang sangat dibutuhkan. Ia akan mengisi kembali energi kita, menenangkan kegelisahan, dan menguatkan hati kita untuk hadapi tantangan esok hari. Ia teman setia yang menenangkan jiwa sebelum kita beranjak ke alam mimpi. Mulailah dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucapkan dengan kesadaran dan ketulusan. Biarkan hati Anda merasakan penyesalan atas doa. Biarkan hati Anda merasakan penyesalan atas dosa dan harapan akan ampunannya. Ini momen untuk memurnikan diri. Lanjutkan dengan zikir tasbih Fatimah 100 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ucapkan dengan penghayatan, rasakan keagungan Allah, bersyukurlah atas nikmatnya, dan sadari kebesarannya. Biarkan zikir ini menenangkan detak jantung dan menenteramkan pikiran Anda, membawa kedamaian ke seluruh jiwa. Amalan ini begitu ringan, sangat mudah diintegrasikan dalam rutinitas malam kita. Mari kita jadikan 2 amalan sederhana ini kebiasaan rutin kita setiap malam. Ini bukan sekedar kewajiban yang memberatkan, tapi bentuk cinta kita kepada Allah, upaya tulus membersihkan diri, dan persiapan cerdas untuk kehidupan abadi. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Namun, kita selalu punya pilihan bagaimana kita mengakhirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita istiqomah dalam mengamalkan kebaikan ini, dan semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang beruntung dan kembali kepadanya dalam keadaan terbaik. Amin ya rabbal alamin.